Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah hari yang baru ini. Kami boleh terima karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami, baik ketika kami di dalam rumah kami, maupun ketika kami berada di luar, Tuhan memberkati hati dan pikiran kami dan firman-Mu yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal pertama, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dalam penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebelum kita memperdalam dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah kisah yang menarik dari biji mustard. Demikian ceritanya. Biji mustard. Alkisah, hiduplah pasangan tua yang tinggal di sebuah pondok di pinggiran sebuah desa yang dicemburui banyak orang karena kebahagiaan kehidupan perkawinan mereka. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu mesra. Sedihnya, setelah 34 tahun kebahagiaan mereka, sang suami sakit dan kemudian meninggal dunia. Sang istri menjadi sangat sedih. Anak-anaknya berusaha menghiburnya tetapi tidak berhasil. Tetangga-tetangganya juga berusaha menghibur tetapi mereka juga tidak berhasil. Minggu dan bulan berlalu, dan masih wanita itu berduka. Air mata menetes dari pagi sampai malam hari. Kemudian datanglah seorang suci ke desa itu. Orang-orang menceritakan tentang wanita itu kepadanya dan memintanya untuk membantunya. Orang suci itu kemudian pergi ke rumah wanita itu, berpakaian jubah yang terbuat dari wol kasar. Ia kemudian duduk dengan janda wanita yang sedang berduka itu. Ia secara seksama mendengarkan cerita wanita yang berduka itu. Setelah wanita itu selesai menceritakan semua yang dirasakannya, ia kemudian mengambil sebuah biji mustard yang kecil dari kantongnya. "Saya rasa saya punya obatnya untuk dukamu itu," katanya. "Pergilah ke pelosok negeri
dan carilah di antara tetangga-tetanggamu yang tidak pernah mengalami kesedihan dalam hidup. Ketika kamu berhasil menemukannya, berikan biji ini dan kemudian kembalilah kepada saya." Wanita itu kemudian pergi untuk mencari keluarga yang dimaksud. Ia mendatangi setiap rumah di distrik ini dan berbicara dengan orang-orang. Ia mendengar setiap cerita yang seperti yang pernah dilakukan orang suci sebelumnya. Dengan berjalannya waktu, ia menjadi hampir lupa dengan biji mustard itu. Karena setiap keluarga yang ditemuinya pasti mempunyai bentuk masing-masing dari kesedihan mereka. Suatu hari, ia kebetulan bertemu dengan orang suci itu. Dan ia berhenti untuk bertanya bagaimana perasaan wanita itu. Ia terkejut pada awalnya, pada pertanyaannya, kemudian teringat kembali dengan biji mustardnya yang masih tersimpan baik-baik di dalam dompetnya. "Saya mohon maaf, saya belum berhasil menemukan satu keluarga pun tanpa kesedihan," kata perempuan janda ini kepadanya. "Tetapi Anda sendiri sembuh dari kesedihan." Ia tersenyum. Biji mustard itu benar-benar penyembuh yang manjur. Penderitaan adalah sebuah jalan yang juga dipakai oleh Tuhan untuk memperkokoh dan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Bapa yang penuh belas kasihan, pada dasarnya di dalam Allah terdapat belas kasihan yang melimpah. Dan sesungguhnya semua belas kasihan berasal dari Allah. Belas kasihan bagi keturunannya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sumber segala penghiburan. Darinya datang Sang Penghibur, sebagaimana Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua penghiburan kita datang dari Allah. Dan penghiburan kita yang paling manis ada di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana orang bijaksana, orang suci ini memberikan sebuah biji mustard untuk dibagikan bagi setiap orang yang tidak pernah mendapatkan penderitaan, yang tidak pernah bersedih. Namun ternyata wanita atau perempuan janda ini tidak berhasil menemukan orang yang tidak pernah bersedih. Semua orang, semua manusia di tengah-tengah dunia ini mengalami berbagai kesedihan, mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan hidup. Dan untuk itulah Tuhan mengirimkan Roh Kudus, Roh Penghibur. Karena Tuhan tahu situasi dan kondisi kehidupan manusia akan senantiasa hadir pergumulan, penderitaan, kesedihan dalam kehidupannya. Artinya apa? Tuhan Allah Maha Tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli untuk setiap manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari kita mengambil peran kita juga masing-masing. Roh Kudus bekerja dalam hidup dan kehidupan kita untuk kita pergunakan, untuk kita pakai
menghibur orang lain, menguatkan orang lain, membimbing dan mengarahkan setiap orang yang kita temui dalam hidup dan kehidupan kita ini. Jangan bersedih, karena ada orang-orang lain juga yang mengalami mungkin hal yang sama denganmu. Dan kita sedang mengalami banyak hal yang tidak bisa kita prediksi pada hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tapi jangan pernah terus berdiam diri, bersedih, tetapi biarlah kita mampu menjalani kehidupan ini dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang menghibur kita, memampukan kita di dalam kehidupan ini. Selamat menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan sampai hari ini, dengan kekuatan, kesehatan, sukacita yang dilimpahkannya bagi kita. Jadilah teman sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini, membawa pengharapan, membawa penghiburan yang abadi dan bersumber hanya daripada Allah saja. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, di mana kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah yang menjadi sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, dengan penghiburan yang telah dan pernah kami terima sendiri dari-Mu ya Tuhan Allah. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Berkati setiap kesempatan yang kami temui dalam perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan menyertai, memberkati kita sekaliannya.